Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Seperti biasa, saya kembali kepada kalian semua dengan segudang hiburan. Dalam hal ini yang pasti adalah spoiler film. Pada kali ini kita akan bahas salah satu dari trilogi atau 3 film berturut-turut yang bertemakan kiamat, apokaliptik, tetapi disebabkan oleh kebangkitan kera. Jadi ini akan menjadi 3 film. Nanti kita akan bahas masing-masing. Kita akan bahas film yang pertama, yakni berjudul The Planet of the Apes, The Rise of the Planet of the Apes. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten kami full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan konten full spoiler, bisa close film ini dan kemudian searching filmnya, tonton filmnya terlebih dahulu, lalu balik lagi ke sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai filmnya. Di awal film, terlihat di mana kera yang diburu oleh sekelompok manusia. Tanpa rasa bersalah, manusia menangkap kera-kera tersebut dan memisahkan mereka dari keluarganya. Di sebuah perusahaan farmasi yang bernama Genesis, kera nomor 9 yang dijuluki dengan nama mata cerah mengalami kemajuan otak yang sangat signifikan karena bisa menyelesaikan permainan susun menara dengan rekor 20 gerakan. Will, sebagai kepala penelitian, lebih melaporkan ke atasannya yang bernama Jacob. Setelah 5,5 tahun meneliti, Will akhirnya menemukan cairan khusus yang bisa memulihkan fungsi otak dan dia butuh izinnya, Jacob, untuk percobaan kepada manusia. Awalnya Jacob sempat ragu, tapi karena Will bisa meyakinkannya, mereka akhirnya presentasikan uji coba tersebut di hadapan para investor, di mana nomor 9 telah disuntikkan sebuah cairan yang dinamakan dengan cairan ALZ-112. Cairan ini bisa memperbarui sel-sel otak dan mengobati berbagai macam jenis gangguan otak termasuk Alzheimer sekalipun. Hanya ada suatu efek samping ketika obat itu disuntikan, yaitu munculnya flek hijau di bagian mata. Maka dari itu, mereka ingin melakukan tahapan selanjutnya untuk diuji cobakan kepada manusia. Tentunya, jika obat ini berhasil dan terjual banyak, maka para investor juga akan mendapatkan apa? Cuan. Di dalam kandangnya, reaksi mata cerah secara tiba-tiba menjadi sangat agresif dan hampir mematahkan lengan karyawan di sana. Kemudian si mata cerah mencoba untuk melarikan diri. Para tim akan menangkapnya dengan tongkat pengikat. Sayangnya, mata cerah mampu mengetahui pergerakan mereka dan kabur dari sana. Sampai akhirnya, karena kejadian itu, para investor pun menolak program obat ALZ-112. Begitu pula dengan Jacob yang menghentikan penelitian itu dan akhirnya menutup laboratorium khusus kera tersebut. Yang sesampainya Will di lab, ternyata perbuatan tidak terbelajar dari si mata cerah tadi bukan karena efek obat yang membuat agresif, melainkan sebuah tindakan untuk melindungi bayinya yang baru banget lahir. Karena merasa terancam, tidak ada satupun karyawan yang mau mengurus bayi tersebut. Will pun akhirnya terpaksa membawanya pulang dan merawatnya sementara waktu. Ayah Will bernama Charles ternyata memiliki penyakit Alzheimer. Itu menjadi alasan kenapa Will tadi sangat bersemangat untuk mengembangkan obat ini. Meskipun dia berprestasi di bidang piano, tapi dia sudah tidak bisa memainkan karena penyakitnya. Will pun menunjukkan kera tersebut kepada ayahnya, berharap bisa sedikit mengobatinya. Lalu terlihat si bayi kera yang memiliki flek mata hijau dan mewarisi kecerdasan ibunya meski umurnya masih 2 harian. Tapi dia bisa minum susu sendiri, luar biasa. Will pun akhirnya memberi nama Caesar, atau biar gampang dibaca Caesar saja ya. Singkatnya, 3 tahun kemudian Will memutuskan untuk tetap memelihara Caesar dan sekarang Caesar sudah jauh lebih cerdas. Bisa mengenali puluhan kata, menyelesaikan puzzle, anak umur 8 tahun, jago main catur, isi ulang token listrik, joget bargoy, dan semacamnya. Sampai suatu hari semakin parah penyakitnya si bapaknya Will ini, bernama Charles tadi. Mbak perawat pun sudah tidak kuat dengan tingkah lakunya dan gak mau kerja lagi di sana karena udah mentok plus putus asa. Diam-diam Will mengambil beberapa obat ALZ-112 untuk disimpan dan disuntikkan kepada ayahnya. Ternyata obat itu manjur dan ayahnya bisa bermain piano lagi. Dengan semangatnya, Will akan mengecek kondisi ayahnya di lab. Di satu sisi, Caesar sudah tumbuh, kembang, dan pengen sekali main di luar bersama anak-anak kecil lainnya. Masalahnya, caranya salah. Dia langsung ambil sepeda ontel anak tetangganya dan otomatis ngamuklah bapaknya.
karena melihat ada kera di rumahnya, dan untung Will datang melindunginya dan langsung membawa Caesar pulang ke rumah karena tadi terkena benda tajam di kakinya. Caesar pun terluka dan langsung diobati ke dokter hewan di kebun binatang. Dokter yang merawatnya pun cukup terkejut melihat Caesar yang bisa bahasa isyarat dan menggoda Will untuk mengajak Ellen, si dokter hewan tadi, untuk makan malam bersama. Enak sekali kalau punya peliharaan seperti ini ya. Biar gak bosan dan gak uring-uringan di rumah, akhirnya Caesar pun dibawa ke sebuah hutan nasional bernama Redwood untuk refreshing. Ya, akhirnya ikatan Caesar dilepaskan dan dia dibebaskan untuk jalan-jalan. Sebelum Caesar pergi keluyuran, tangannya menengadah ke Will, yang menandakan dia minta izinnya. Setelah diberi izin oleh Will, akhirnya Caesar sangat girang sekali. Dia loncat ke sana kemari, ke depan, lalu koprol dan lain sebagainya. Caesar bermain puas di hutan tersebut. 5 tahun kemudian Caesar sudah dewasa. Ia semakin merasa dirinya hanyalah hewan peliharaan Will. Tapi Will pun bilang jika itu tidak benar dan mengajaknya ke tempat dia dilahirkan, yaitu ke kantornya, yakni Genesis. Will pun menceritakan tentang obat tersebut, ibunya yang sudah meninggal dan juga kera lain yang dulu pernah ada di sana. Caesar yang mendengarnya pun semakin galau dan kepikiran. Sesampainya di rumah, Caroline yang baru tahu cerita tersebut minta kejelasan dari Will. Will pun bilang jika saat itu dia menyelamatkan Caesar dan tak disangka-sangka kecerdasannya pun tumbuh sangat cepat. Ayahnya pun juga bisa sembuh karena obat yang sama, yaitu ALZ 112. Namun menurut Caroline, Will telah menyalahi peri kehewanan karena Caesar tidak seharusnya dikendalikan seperti itu. Keesokan paginya, terlihat Charles yang salah memegang ujung garpu. Ternyata penyakit Alzheimer-nya telah kembali dan jauh lebih parah. Itu karena antibodi di tubuhnya sudah melawan obat ALZ 112. Charles yang kumat tiba-tiba naik mobil tetangga dan menabrak mobil-mobil yang lain. Jelas si bapak tetangga yang temperamen tadi enggak terima. Caesar yang melihat Charles seperti disiksa oleh tetangganya enggak pakai lama langsung keluar dan menyerangnya. Karena perbuatannya tadi, Caesar pun dimasukkan ke pusat perlindungan primata dan akan bertemu dengan spesies-spesies lainnya yang sama sepertinya, tentunya kera. Terlihat raut wajah Caesar yang sangat senang melihat taman bermain di dalamnya, tapi ketika tahu Will akan meninggalkannya, Caesar sangat kecewa dan ingin ikut pulang bersamanya. Tapi peraturan tetap harus dijalankan. Will pun memberitahu jika sekarang Caesar akan tinggal di sana dan dia berjanji akan sering datang menjenguknya. Setelah itu Caesar pun dipanggil oleh penjaga bernama Dot, biar bisa dipancing masuk ke dalam kurungannya. Masalahnya si Dot ini mengejek-ngejek Caesar. Apa nggak makin jengkel juga pastinya si Caesar melihatnya. Melihat banyaknya monyet lain beringas yang juga dikurung, Caesar pun semakin merasa ditindas oleh manusia. Butuh waktu 3 bulan untuk Will mengajukan banding mengambil Caesar kembali karena Charles kesehatannya semakin menurun dan penyakitnya meningkat. Will pun akhirnya menemui bos Jacobs dan mengatakan jika dia sudah menyuntikkan obat ke ayahnya, bukan hanya sembuh tapi kecerdasan ayahnya juga meningkat. Namun sekarang antibodinya sudah melawan kemampuan obat tersebut. Maka itu Will ingin melakukan uji coba lagi untuk memperkuat ALZ 112. Mendengar cerita dari Will yang sangat berpotensi menghasilkan cuan, jika pun langsung mensupport sepenuhnya. Total ada 10 kera yang akan menjadi bahan uji coba, salah satunya The Muka Codet bernama Koba. Dia pun akan disuntikkan cairan yang sudah diperkuat, yaitu ALZ 113, tapi karena Koba sempat berontak, selang obat pun copot dan Franklin sedikit menghirup obatnya. Setelah itu, Koba menunjukkan peningkatan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengetahui dan menulis nama Jacobs. Di kandang Dors, mereka memberi makan ke semua kera. Tetapi karena makanannya tidak layak, Caesar pun menyemprotkan ke wajah Dors. Mampus loh. Jelas Dors tak terima dan membalas dengan semprotan air. Setelah itu, mereka dibebaskan untuk bermain selayaknya tahanan baru. Dibulilah Caesar di sana, di mana yang membulinya bernama Rocket. Caesar pun langsung diserang dan dia hanya bisa menghindar sampai akhirnya Dors membius mereka berdua. Dalam keterpurukan, Caesar ngobrol-ngobrol dengan orang utan yang bernama Maurice menggunakan bahasa isyarat. Caesar melihat beberapa kera di sana yang dibius dan dibawa ke satu tempat entah kemana. Esokan harinya, Will dan Caroline pun datang untuk menjenguk Caesar. Awalnya Caesar sangat gembira karena kedatangan Caroline, tapi betapa kecewanya Caesar karena ternyata sahabatnya tersebut hanya datang menjenguknya. Karena merasa dirinya sudah tidak dianggap, Caesar pun berusaha melupakan Will dengan menghapus simbol di jendela kamarnya dan akan mencari jalan keluarnya sendiri
Malamnya, bukannya kerja, Dors malah membawa ceweknya ke sana. Dengan sengaja, ia mengerjai para kera biar jadi pertunjukan. Ketika situasi sudah aman, dengan kecerdasannya, Caesar membuka pintu menggunakan pisau lipat yang habis dicurinya. Ia langsung membuka kandang gorila bernama Beck dan menjadikannya teman segeng. Setelah itu, Caesar memancing roket keluar dari kandangnya ke tempat bermain. Mampus, roket langsung disikat endasnya. Melihat kekuatan dan aura kepemimpinan Caesar, dan ia juga memiliki geng baru seekor gorila, roket pun akhirnya tunduk kepadanya. Di rumah Will akan menyuntikkan lagi obatnya dan dihentikan oleh ayahnya. Karena Charles sudah tahu bahwa dia sekarat dan hanya ingin meninggal dengan damai. Mengetahui betapa bahayanya obat tersebut dan belum tahu efeknya apalagi yang akan menyerang manusia, Will pun akan menghentikan uji cobanya. Tapi Jacob tetap ingin melanjutkan karena cuan sudah di depan mata. Ya bodoh amat, apa yang akan terjadi, yang penting cuan. Akhirnya Will pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Dan Jacob bilang, "Iya, silahkan keluar, aku akan tetap melanjutkan penelitiannya." Will pun datang ke tempat Caesar dan menyogok John yang sebagai kepala di sana agar Caesar dibebaskan. Tapi ternyata Caesar sudah nggak mau pulang ke rumahnya karena menurutnya dia hanya menjadi hewan peliharaan. Setelah itu Caesar menyuruh Rocket memberikan biskuit untuk semua kera-kera di sana dan Caesar semakin dipuja-puja oleh mereka. Lalu saat di taman bermain, Caesar melihat kode pintu keluar yang dipencet oleh penjaga. Ia menghafalkannya. Malamnya, Caesar berhasil membuka pintu tersebut dan bisa keluar melewati jendela kaca di atas. Dia pun langsung pergi ke rumah Will untuk mengambil obat ALZ di kulkasnya untuk dihirup oleh kera-kera di tahanan agar mereka semua menjadi lebih kuat dan bisa lebih kooperatif. Keesokan paginya, terlihat semua kera yang sudah terkontaminasi dengan flek hijau di matanya. Dan betapa terkejutnya John yang tahu bahwa semua kera mendengarkan briefing dari Caesar. Di lain tempat, Franklin yang sempat menghirup obat ALZ 113, kesehatannya mulai menurun sampai batuk-batuk dan bersin darah. Lalu saat ibu kos mendatangi kamar Franklin, ternyata dia sudah meninggal. Ketika semua kera sudah kembali ke kandang, Caesar masih berdiri tegap dengan menatap tajam Dors. Donnie diminta untuk berjaga-jaga dari atas karena Dors ingin menghampiri Caesar. Ketika Dors masuk ke kandangnya, dengan kasarnya menyeret Caesar untuk pertama kalinya, Caesar pun berbicara. Dors dan Donnie pun dikurung di dalam kandang, dan ketika mereka akan melawan dengan setrumnya, Caesar pun menyemprotkan air sampai mereka tewas tersetrum. Caesar pun tahu jika kera-kera selama ini dibawa ke laboratorium Genesis dan semua kera pun kabur dari sana. Di rumahnya, Will merasa ada yang aneh dengan pintu kamarnya karena terbuka. Kemudian dia menelpon bolak-balik di tempat perlindungan kera, tetapi tidak ada yang mengangkat. Maka Will pun pergi ke sana, sampai akhirnya ia melihat obat dan sisanya yang ada dalam kondisi kosong. Mereka pun mengenangani Dorothy yang ada dalam kurungan, dan Dorothy pun mengatakan jika kera miliknya Will bisa bicara. Polisi pun langsung dipanggil, begitu pula dengan John yang baru sampai dengan melihat rekaman CCTV kejadian mengerikan semalam yang kemudian Will mengetahui kemana tujuan Caesar. Ia langsung menyusulnya ke sana. Caesar dan kawan-kawannya mengamuk menghancurkan kantor dan melepaskan kera-kera di laboratorium termasuk Kobe the muka codet. Di saat semua orang sudah kabur, Jacobs baru datang. Untung saja ia bisa selamat, bukan hanya di laboratorium tapi kira-kira di kebun binatang yang dulu pernah dikunjungi Caesar juga dilepaskan. Mereka pun mengambil besi-besi pagar sebagai senjata. Begitu ada kera yang ditangkap, langsung ditombak pakai pagar. Dua pentolan kolaborasi orangutan dan gorila Maurice dan Buck membantu menghadang mobil-mobil polisi. Kera-kera beringas pun harus pergi menuju suatu tempat sesuai arahan Caesar yang ternyata adalah tempat favoritnya, yaitu hutan Redwood. Di satu sisi, Will yang sudah tahu kemana tujuan Caesar langsung OTW ke sana, sedangkan Jacobs meminta polisi untuk mencari pemimpinnya dan menembaki semua kera tersebut. Polisi sudah bersiap menembaki ketika kera melewati kabut, tetapi Caesar yang sangat cerdas mengetahui strategi musuh. Dia memerintahkan sebagian kera menyebar menaiki jembatan dan yang lainnya bergelayutan di bawah jembatan. Karena banyak kera yang dipukuli oleh polisi berkuda, mereka pun melawan balik, tapi Caesar menghentikan Buck, si gorila tadi, ketika dia akan membunuh seorang polisi. Helikopter pun mulai menembaki kera-kera yang ada di atas. Karena berisiko tinggi jika menerobos begitu saja, mereka pun menunggu di dalam kabut
Sekarang giliran kera-kera berbadan kekar yang mengalihkan perhatian dengan mendorong bis sebagai tameng. Lalu ketika polisi lengah, Caesar pun datang menaiki kuda dan memerintahkan penyerbuan dari berbagai arah. Semua polisi pun akhirnya kabur dari sana dan Will yang sudah sampai berusaha untuk menghentikan Caesar, tapi tiba-tiba helikopter datang dan menembaki mereka semua dan terus mengincar Caesar. Caesar pun melemparkan rantai, tapi itu masih belum cukup. Buck pun kemudian melindungi pemimpinnya dan mengorbankan diri dengan menyerang langsung helikopter. Caesar pun pergi mendatangi Buck, teman sekaligus anggota pertamanya. Tapi luka Buck sudah terlalu parah, dia akhirnya tewas. Disinilah Caesar benar-benar mengamuk dan tidak peduli jika harus membunuh manusia. Caesar pun memerintahkan Koba untuk membunuh Jacobs dengan mendorong helikopternya. Kera-kera pun akhirnya sampai di hutan Red Bush. Dan Will terus mencari keberadaan Caesar. Ketika Koba akan membunuh Will, Caesar langsung menghadang dan mengusirnya pergi. Will pun meminta maaf karena merasa ini semua adalah salahnya dan ingin Caesar pulang ke rumahnya untuk dirawat oleh Will. Lalu Caesar pun menjawab dengan berbisik di telinga Will, "Never." Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Selesai, semoga menghibur kalian dan bermanfaat, karena ini nanti akan ada prequelnya dan akan ada penerusannya sampai 3 film. Dari saya cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.